Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS untuk pompa kompresor praktek. Saya Angga Pratama Suprayogi dengan NRP 08200 dari Teknik Perpipaan kelas TP3B. Di sini kita akan melakukan praktek, yaitu melakukan pengujian, mengolah data, menampilkan hasil pengujian, memahami karakteristik dari mesin pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, dan pompa seri dan paralel. Pengujian dan pengambilan data ini dilakukan secara daring melalui Google Colab ya, dan di sini sudah ada link yang tertera untuk melakukan percobaan di Google Colab-nya untuk masing-masing percobaan, yaitu pompa sentrifugal, pompa mixed flow, pompa kompresor sentrifugal, dan pompa seri paralel. Langkah pengambilan data yang dilakukan secara daring. Dikarenakan praktikum dilaksanakan secara daring, pengambilan data praktikum dilakukan dengan menggunakan bantuan software yaitu Google Colab dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan yaitu akses link yang ada di LMS dengan mesin yang sesuai untuk yang akan dipraktekkan. Yang kedua yaitu masukkan biodata yang sesuai agar dapat mengakses modul, yaitu contohnya yaitu masukkan nama peserta. Yang pertama nama belakang, nama depan, NRP, email mahasiswa, dan kemudian kita pencet submit untuk memastikan data yang dimasukkan sudah benar. Yang ketiga yaitu memasukkan data kecepatan speed yang akan digunakan untuk melakukan praktikum. Yang pertama ini yaitu untuk data pompa sentrifugal, yang kedua pompa mixed flow, yang ketiga kompresor sentrifugal, dan yang terakhir yaitu seri paralel. Langkah keempat yaitu mengatur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Ini contohnya yaitu pada angka 80 ya, yang terbesar. Klik tombol run untuk menjelaskan simulasi. Keenam, mencatat data yang simulasi yang akan muncul. Ini adalah salah satu contoh dari masing-masing pompa untuk speed yang berbeda-beda dengan bukaan katup yang sama yaitu 80. Ini pompa sentrifugal, yang ini kompresor sentrifugal, ini mixed flow, dan yang ini adalah seri paralel. Dan untuk masing-masing data yaitu pompa sentrifugal yaitu 25, kompresor sentrifugal 25, pompa mixed flow 25, dan untuk seri dan paralel yaitu masing-masing 20, jadi 40. Yang ketujuh, mengulangi langkah 2, 3, 4 untuk bukaan katup yang berbeda-beda sebanyak 5 kali dengan variasi bukaan 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. 6. Yang terakhir mengulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan dengan variasi kecepatan yang tersedia. Nah, ini untuk data yang diperoleh setelah memasukkan speed dan bukaan katup yang telah diatur. Ya, ini pertama speed saya 1886, yang kedua 2086, yang ketiga 2286, keempat 2486, dan yang kelima 2686. Dan ini kita dengan bukaan katup yang berbeda-beda sebanyak 5 kali. Ini delta V, delta T, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Dan ini adalah rumus yang digunakan untuk melakukan pengolahan data selanjutnya. Nah, untuk pengolahan datanya bila dilakukan secara manual, kita bisa menggunakan rumus tadi, dan ini sementara saya menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita tinggal memasukkan angka dan rumus yang sudah tersedia tadi ke Microsoft Excel, dan nanti datanya otomatis akan berubah seperti yang ada di sini.
Dan ini adalah grafik yang kita dapat dari masukan pengolah data tadi, yaitu terdapat perbandingan Q terhadap pH, kemudian grafik PM terhadap Q, kemudian grafik Q terhadap H, grafik Q terhadap delta P, dan kemudian grafik efisiensi terhadap Q. Untuk yang kedua yaitu pompa mix flow. Dan ini adalah data yang diambil dari melakukan percobaan di Google Colabs, yaitu dengan kecepatan putarnya 664, 767, 871, 974, dan terakhir 1077 dengan bukaan katup yang berbeda-beda yang sudah ditentukan tadi. Dan inilah adalah hasil yang kita dapat. Yang ini untuk rumus yang digunakan untuk melakukan praktek pompa mix flow kurang lebih sama dengan pompa sentrifugal. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh setelah memasukkan ke dalam Microsoft Excel tadi. Bisa kita lihat debitnya delta P, nilai head pompa, kemudian ada daya hidrolik, kemudian mekanik disuplai motor, dan efisiensi. Dan inilah grafik yang dihasilkan. Bisa kita lihat grafik yang diperoleh, yaitu grafiknya sedikit agak tidak rata, yaitu berubah-ubah dan tidak tetap. Efisiensi terhadap Q, hidrolik pompa terhadap Q, delta P terhadap Q, head terhadap Q, dan yang terakhir mekanik display motor terhadap Q. Dan yang ketiga yaitu ini adalah kompresor sentrifugal, ya ini adalah data-data yang diperoleh setelah melakukan percobaan di Google Colab. Nah, kita merubah satuan ini menjadi Pascal, kemudian suhu temperatur udara masuk menjadi Kelvin, beda tekanan dengan satuan yang dirubah menjadi Pascal, tekanan keluar juga dirubah menjadi Pascal, dan temperatur keluar dirubah menjadi Kelvin, dan yang terakhir arus listrik. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk kompresor sentrifugal, yaitu rumusnya lebih banyak daripada rumus dua percobaan yang sebelumnya. Bisa kita lihat di layar. Ada massa jenis discharge dan suction atau massa jenis keluar dan masuk, kecepatan aliran, laju aliran massa, aliran fluida, rasio tekanan, temperatur isentropik, head isentropik, kerja isentropik, daya aktual, rumus efisiensi isentropik, daya mekanik, dan yang terakhir rumus efisiensi total. Dan inilah adalah hasil perhitungan yang kita dapat setelah melakukan percobaan dan kita masukkan ke Microsoft Excel. Dan ini data-data yang kita peroleh.
Kemudian ini adalah grafik yang kita dapat setelah melakukan percobaan di Microsoft Excel tadi, yaitu grafiknya ada yang naik dan ada yang turun. Namun di sini yang kelihatan berbeda yaitu ini ada yang turun kemudian naik kembali, yang lain ada yang turun, ada yang naik, dan ini rata kemudian naik. Dan yang keempat yaitu pompa seri. Ini adalah data-data yang diperoleh dari praktik dari percobaan yang dilakukan di Google Colab. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari yang akan dicari pada pengolahan data nanti. Pada tekanan discharge section, head, daya hidrolik pompa, daya mekanik pompa 2 pompa pressure dan 2 pompa paralel, dan efisiensi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dengan memasukkan rumus tadi, kita peroleh hasil-hasil sebagai berikut. Kita peroleh data yang ada di sini. Bisa dilihat ya. Dan ini adalah grafik yang diperoleh. Rata-rata grafiknya yaitu naik, dan kemudian ada yang naik dan turun. Ini adalah grafik Q terhadap hidrolik pompa. Ini adalah Q terhadap disuplai motor, Q terhadap efisiensi, Q terhadap H, dan Q terhadap delta P. Yang kedua yaitu pompa paralel. Ini adalah data-data yang diperoleh dari praktik di Google Colab tadi. Dan ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan untuk mencari hasil yang akan kita cari. Setelah masukkan rumus-rumus tadi pada Microsoft Excel, kita mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu setelah pada tabel akan muncul sendiri. Dan ini adalah grafik yang diperoleh setelah masukkan hasil tadi, yaitu ada yang turun, ada yang naik, dan ini terlihat naik dan turun. Ini bisa dibilang stabil. Q terhadap delta P, Q terhadap hidrolik pompa, Q terhadap H, Q terhadap disuplai motor, dan Q terhadap efisiensi. Ini adalah karakteristik dari mesin-mesin pompa. Yang pertama yaitu pompa sentrifugal. Pompa digerakkan oleh motor. Daya dari motor diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller yang terpasang pada poros tersebut. Zat cair yang ada di dalam impeller akan ikut berputar karena dorongan sudut-sudut. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair yang mengalir dari arah tengah impeller akan keluar melalui saluran di antara sudut-sudut dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Zat cair yang keluar dari impeller dengan kecepatan tinggi ini kemudian akan keluar melalui saluran yang penampungannya makin membesar, atau volute atau diffuser, sehingga terjadi perubahan dari head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari flange pompa memiliki head total yang lebih besar. Yang kedua yaitu pompa mixed flow, gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah, radial dan aksial. Rotor pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial, atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Pompa aliran campur berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial.
dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa aliran radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan headstand. Yang ketiga, pompa sentrifugal. Yang ketiga, kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal termasuk dalam kelompok kompresor dinamik adalah kompresor dengan prinsip kerja mengkonversikan energi kecepatan gas atau udara yang dibangkitkan oleh aksi atau gerakan impeller yang berputar dari energi mekanik unit penggerak menjadi energi potensial atau tekanan di dalam diffuser. Karakteristik kompresor sentrifugal secara umum sebagai berikut. 1. Aliran discharge uniform. Yang kedua, kapasitas tersedia dari kecil sampai besar. Ketiga, tekanan discharge dipengaruhi oleh density gas atau udara. Yang keempat, mampu memberikan untuk kerja pada efisiensi yang tinggi dengan beroperasi pada range tekanan dan kapasitas yang besar. Dan yang terakhir, pompa seri paralel. Pompa dapat dipasang seri maupun paralel. Pada pompa yang serupa karakteristiknya dan dipasang seri, tinggi tekanan naik 2 kali lipat tetapi debit pompa tetap. Sedangkan pada pompa paralel, tinggi tekanan tetap tetapi debit pompa menjadi 2 kali lipat. Dan ini adalah soal yang kita dapat jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 D sama dengan 7,5 in dan diameter rotor pompa mixed flow di modul 2 12 in berdasarkan data head dan debit hasil pengujian. Tentukan pertama kecepatan spesifik kedua pompa, yang kedua kapasitas spesifik kedua pompa, yang ketiga head spesifik kedua pompa. Plot head spesifik terhadap kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik terhadap kapasitas spesifik. Dan yang terakhir, tambahkan pembahasan ke dalam PowerPoint yang ada. Baik, ini adalah data yang kita dapat dari pompa sentrifugal. Dan ini adalah data-data yang kita dapat. Ini adalah grafik yang diperoleh setelah melakukan percobaan pompa sentrifugal tadi. Ya, ini adalah terlihat grafiknya menurun. Pada percobaan pertama ada sedikit kenaikan kemudian penurunan. Ini adalah head spesifik terhadap kapasitas spesifik. Dan yang kedua ini grafiknya terlihat naik semua pada semua speednya, yaitu kecepatan spesifik terhadap kapasitas spesifik. Nah, ini yang untuk pompa mixed flow. Kita lihat angka-angkanya sudah kita lakukan percobaan tadi. Kita dapat angka-angka ini, dan ini adalah nilai kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifiknya yang kita cari. Dan untuk plotnya yaitu grafik ini, kecepatan spesifik terhadap kapasitas spesifik yaitu terlihat naik semua, rata naik. Dan kemudian yang ini terakhir head spesifik terhadap kapasitas spesifik yaitu rata menurun semua, tidak ada kenaikan sama sekali. Mungkin cukup dari saya untuk presentasi UTS pompa kompresor. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.